Beberapa teori bahkan menggabungkan cerita-cerita ini dan mengatakan bahwa Istana Iblis di Segitiga Bermuda mungkin berhubungan dengan legenda Sumeria tentang entitas jahat yang tinggal di kedalaman laut. Bahwa tempat ini adalah tempat di mana Dazal dan Azazil bertemu dan membangun koalisi. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Seneng banget bisa bertemu lagi bersama kalian. Di video kali ini saya akan membahas tentang Segitiga Bermuda. Siapa sih yang gak kenal tentang Segitiga Bermuda? Kalau ngomongin tempat misterius di dunia, area ini menjadi salah satu tempat yang paling membuat bulu kuduk kita merinding. Dari kapal yang hilang tanpa jejak, sampai pesawat yang lenyap di udara tanpa meninggalkan jejak. Segitiga Bermuda ini sudah menjadi pusat dari ribuan cerita mistis dan konspirasi yang bikin kita penasaran abis. Tapi coba bayangin deh, gimana kalau saya bilang bahwa ada teori yang mengatakan bahwa Segitiga Bermuda ini sebenarnya adalah Istana Iblis, Istana Azazil, Istana Dazal. Kalian gak salah dengar, teori ini memang kedengaran ekstrim banget. Tapi siapa tahu kan? Jadi mari kita bahas lebih dalam lagi dalam konspirasi misteri dunia. Sebelum kita masuk kepada teori konspirasi yang seru, kita bahas terlebih dahulu sejarah singkatnya. Jadi, Segitiga Bermuda atau yang sering disebut dengan Devil Triangle ini terletak di perairan Atlantik, membentuk segitiga antara Miami, Bermuda, dan Puerto Rico. Mungkin kalian pernah dengar, tempat ini sudah menjadi pusat perhatian dunia, terutama pada abad ke-20. Nah, sorotan serius pertama kali tertuju kepada Segitiga Bermuda itu setelah insiden yang paling terkenal banget, yaitu hilangnya Plague 19 pada tahun 1945. Waktu itu ada 5 pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat yang sedang menjalani misi latihan rutin. Awalnya misi ini berjalan normal, tapi tiba-tiba saja ada keajaiban atau mungkin kutukan terjadi. Kelima pesawat itu hilang dari radar. Pilot-pilotnya sempat melaporkan bahwa mereka merasa kebingungan, seolah-olah kompas mereka tidak berfungsi atau tidak berjalan dengan benar. Sinyal terakhir yang mereka terima malah memperlihatkan bahwa mereka sama sekali berada di tempat yang mereka tidak tahu. Setelah itu, pesawat-pesawat tersebut hilang begitu saja tanpa jejak. Upaya pencarian besar-besaran langsung dilakukan oleh Angkatan Laut AS, termasuk mengirimkan pesawat penyelamat. Tapi yang terjadi selanjutnya justru malah makin aneh, karena pesawat penyelamat yang dikirim juga hilang begitu saja tanpa jejak. Sejak kejadian itu, Segitiga Bermuda mulai dikenal sebagai tempat yang penuh misteri dan berbahaya. Dan gak cuma Plague 19, ada juga banyak kasus serupa yang terjadi sepanjang sejarah. Contohnya, ada kapal besar yang hilang tanpa bekas, seperti SS Marine Sulphur Queen pada tahun 1963, yang merupakan sebuah tanker raksasa yang membawa belerang cair. Kapal ini hilang begitu saja di tengah laut dan sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Ada juga pesawat komersil yang lenyap di udara tanpa penjelasan yang jelas. Meskipun banyak upaya yang dilakukan, tapi hasilnya selalu nihil. Hanya teka-teki yang tidak pernah terpecahkan. Sejak insiden-insiden ini, Segitiga Bermuda jadi ikon global dalam hal misteri dan hal-hal yang sulit dijelaskan secara logika. Banyak yang mencoba menguak rahasia di balik hilangnya kapal atau pesawat, tapi sampai sekarang kita masih belum punya jawaban yang pasti. Dan dari sinilah teori konspirasi mulai bermunculan, mencoba menjelaskan fenomena aneh ini dengan berbagai cara, mulai dari yang ilmiah sampai yang penuh dengan unsur mistis. Setelah kita bicara soal sejarah dan insiden-insiden misterius yang terjadi di Segitiga Bermuda, sekarang saatnya kita masuk ke teori yang paling ekstrim. Ada sekelompok orang yang percaya bahwa Segitiga Bermuda ini sebenarnya adalah lokasi dari sebuah kerajaan iblis yang tersembunyi di dasar laut. Mereka menyebut tempat ini sebagai Istana Iblis, sebuah lokasi yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa karena terletak di dimensi lain. Menurut teori ini, hilangnya kapal dan pesawat di Segitiga Bermuda bukanlah kecelakaan biasa atau sekedar fenomena alam. Sebaliknya, ini adalah ulah entitas jahat yang menjadikan kawasan ini sebagai
sebagai markas mereka. Teori ini tidak hanya sekedar ide liar tanpa dasar loh. Penganut teori ini seringkali mengaitkan istana iblis di segitiga Bermuda dengan berbagai kisah dari mitologi dan agama yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Misalnya, dalam eskatologi Islam ada sosok Dajjal yang digambarkan sebagai antikristus yang akan muncul di akhir zaman. Nah, beberapa orang percaya bahwa mungkin Dajjal sedang bersembunyi di istana ini, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan dirinya ke dunia. Ada juga yang berpendapat bahwa tempat ini adalah tempat di mana Dajjal dan Azazil bertemu dan membangun koalisi. Azazil ini adalah iblis yang dulu tidak mau mengakui Nabi Adam atau sewaktu Nabi Adam atau manusia pertama kali diciptakan. Bisa dibayangkan bagaimana jika tempat ini sebenarnya menjadi pangkalan kekuatan jahat yang menunggu untuk muncul ke permukaan. Bukan cuma itu, teori ini juga menarik kaitannya dengan kisah-kisah dari mitologi kuno Sumeria. Dalam mitologi tersebut ada cerita tentang dewa-dewa yang berhubungan dengan dunia bawah air seperti Enki, dewa kebijaksanaan dan air yang konon memiliki kerajaan di bawah laut. Beberapa teori bahkan menggabungkan cerita-cerita ini dan mengatakan bahwa istana iblis di segitiga Bermuda mungkin berhubungan dengan legenda Sumeria tentang entitas jahat yang tinggal di kedalaman laut. Mereka percaya bahwa iblis dan entitas jahat ini sudah ada sejak zaman dulu, dan sampai sekarang mereka masih beroperasi dari dimensi lain yang ada di bawah laut. Teori ini memang sulit dibuktikan, tetapi tidak sedikit yang merasa bahwa semua kejadian aneh di segitiga Bermuda itu hanya bisa dijelaskan dengan adanya kekuatan gaib yang bekerja di sana. Banyak yang merasakan bahwa kejadian yang terjadi di segitiga Bermuda itu tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh sains atau fenomena alam biasa. Menurut mereka, hilangnya kapal dan pesawat secara tiba-tiba, kompas yang tidak berfungsi, dan komunikasi yang terputus, semuanya adalah tanda-tanda dari kekuatan jahat yang beroperasi di sana. Tidak sampai di situ, segitiga Bermuda juga sering disebut sebagai sarangnya Kraken atau gurita raksasa seperti yang berada di film Jack Sparrow. Kalian pasti ingat betapa menyeramkan makhluk itu, dengan tentakelnya yang sangat besar bisa menghancurkan kapal besar dalam sekejap. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa Kraken ini bukan hanya sekedar mitos atau legenda, tetapi benar-benar eksis di kedalaman laut segitiga Bermuda. Menurut teori ini, Kraken adalah makhluk prasejarah yang masih hidup di dasar laut, tersembunyi di bawah palung-palung terdalam. Konon, Kraken ini siap memangsa apapun yang melewati lokasinya, mulai dari kapal, pesawat, atau makhluk hidup lainnya. Inilah yang oleh beberapa orang diyakini menjadi alasan mengapa begitu banyaknya kapal atau pesawat yang hilang tanpa jejak di kawasan tersebut. Mitos tentang Kraken ini juga didukung oleh laporan-laporan dari para pelaut yang mengaku melihat makhluk dengan tentakel raksasa yang tiba-tiba muncul dari dasar laut dan menyeret kapal mereka ke dalam air. Meskipun cerita-cerita ini sulit diverifikasi, kehadiran mereka semakin memperkuat kepercayaan bahwa ada sesuatu yang sangat misterius di segitiga Bermuda. Kalian mungkin berpikir, masa sih kedengarannya nggak masuk akal? Tapi di sisi lain, ada juga yang mengatakan bahwa dengan segala misteri yang menyelimuti segitiga Bermuda, teori ini layak untuk dipertimbangkan. Meskipun terdengar seperti cerita film, tapi bagi mereka yang mempercayai teori ini, semua itu terasa sangat nyata dan menakutkan. Apakah semua ini cuma sekedar konspirasi gila? Atau mungkin ada sedikit kebenaran di balik semua cerita ini? Yang jelas, segitiga Bermuda masih memancing imajinasi dan rasa penasaran kita. Dan mungkin sampai kapanpun kita tidak akan pernah tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di sana. Di balik konspirasi dan misteri yang menyelimuti segitiga Bermuda, ternyata banyak para ahli yang berusaha menjelaskan fenomena aneh di kawasan ini dengan pendekatan ilmiah. Beberapa di antara mereka mengatakan bahwa medan magnet di area ini memang tidak biasa. Dan inilah yang sering menyebabkan kompas atau peralatan navigasi lainnya menjadi kacau balau. Ketika peralatan navigasi tidak bisa diandalkan, kapal dan pesawat bisa dengan mudah kehilangan arah dan akhirnya mengalami kecelakaan. Selain itu, letak segitiga Bermuda yang berada di jalur arus laut yang paling kuat seperti Gulf Stream juga memainkan peran dalam hilangnya kapal-kapal besar di sana. Arus yang deras ini bisa dengan cepat menghanyutkan kapal-kapal yang rusak jauh dari jalur mereka, membuat upaya pencarian hampir mustahil. Jadi, meskipun kapal tersebut mungkin tenggelam, tapi posisi mereka saat ditemukan akan jauh dari lokasi hilangnya.
Nggak cuma itu, cuaca di kawasan ini juga terkenal sangat tidak stabil. Badai bisa muncul tiba-tiba tanpa peringatan dan seringkali badai ini sangat kuat sehingga bisa menenggelamkan kapal atau menjatuhkan pesawat. Kecepatan perubahan cuaca yang ekstrim di sini benar-benar bisa menjadi ancaman bagi siapa saja yang melintasi kawasan ini. Jadi bisa saja sebenarnya kapal atau pesawat yang hilang itu tenggelam karena cuaca buruk atau terseret arus yang kuat yang kemudian menutupi jejak mereka. Namun meskipun penjelasan ini terdengar logis dan masuk akal, masih banyak orang yang tidak puas dengan penjelasan ini. Bagi mereka yang lebih suka percaya kepada teori konspirasi, penjelasan ini terasa kurang meyakinkan dan terlalu sederhana untuk menjelaskan fenomena yang begitu misterius. Mereka percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat yang beroperasi di segitiga Bermuda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan sains dan logika. Tapi tidak bisa dipungkiri juga cerita-cerita tentang segitiga Bermuda ini memang bikin penasaran. Ada banyak kisah dari para pelaut yang mengaku pernah melihat kapal hantu dan mendengar suara-suara aneh saat melintasi area tersebut. Bahkan beberapa pilot juga melaporkan bahwa mereka mengalami disorientasi total saat terbang di atas segitiga Bermuda. Seolah-olah mereka masuk ke dalam semacam kabut misterius yang membuat mereka kehilangan arah dan kendali. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah kisah dari seorang pilot yang bernama Bryce Gannon pada tahun 1970. Gannon mengaku mengalami fenomena aneh yang disebut time warp saat terbang melintas di segitiga Bermuda. Menurut pengakuannya, pesawat yang dikemudikannya dikelilingi oleh awan yang berbentuk donat yang semakin lama semakin padat dan sulit untuk ditembus. Ketika akhirnya dia bisa berhasil keluar dari awan tersebut, Gannon menyadari bahwa dia telah berpindah sejauh ratusan mil dalam waktu yang sangat singkat. Kisah ini tentu saja menambah misteri di sekitar segitiga Bermuda dan seringkali dikaitkan dengan teori tentang lorong waktu atau portal dimensi lain yang mungkin tersembunyi di area tersebut. Beberapa orang percaya bahwa mungkin ini bukan hanya sekedar lautan biasa, melainkan pintu masuk ke dunia lain, di mana hukum fisika yang kita kenal tidak berlaku. Namun, seperti cerita-cerita lainnya, kisah Gannon masih menjadi bahan perdebatan. Para skeptis berpendapat bahwa fenomena ini mungkin bisa dijelaskan oleh kondisi cuaca yang ekstrim atau efek dari medan magnet yang tidak stabil di kawasan tersebut. Meski begitu, cerita ini menjadi salah satu dari sekian banyak kisah yang membuat segitiga Bermuda semakin menarik untuk dibahas atau diteliti. Jadi, meskipun belum ada bukti konkret tentang adanya kekuatan gaib atau dimensi lain di sekitar segitiga Bermuda ini, cerita-cerita seperti ini bisa memicu imajinasi kita. Misteri segitiga Bermuda masih belum bisa terpecahkan, dan mungkin itulah yang membuat tempat ini menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah manusia. Tapi tunggu dulu, sebelum kalian terjebak ke dalam teori-teori aneh, ada baiknya kita melihat sisi lain dari cerita ini. Sampai saat ini tidak ada bukti ilmiah yang mendukung teori tentang adanya istana iblis di segitiga Bermuda atau adanya tanda-tanda hidupnya kraken di sana. Kebanyakan dari cerita-cerita ini datang dari laporan-laporan yang sulit diverifikasi atau dari kesaksian orang yang mengklaim mengalami kejadian mistis di kawasan tersebut. Jadi kita harus berhati-hati dalam menerima informasi yang belum jelas kebenarannya. Banyak teori konspirasi yang memanfaatkan kebingungan publik terhadap fenomena aneh di segitiga Bermuda untuk menyebarkan ketakutan atau keyakinan tertentu. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa pemerintah-pemerintah dunia sebenarnya tahu tentang keberadaan istana iblis, tapi mereka sengaja menyembunyikannya untuk mencegah kepanikan global. Ini terdengar seperti plot film misteri, tapi faktanya tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim ini. Di sisi lain, para skeptis punya pandangan yang lebih rasional. Mereka berpendapat bahwa fenomena-fenomena yang terjadi di segitiga Bermuda hanyalah kombinasi dari kondisi alam yang unik dan kebetulan. Arus laut yang kuat, perubahan cuaca yang tepat, dan medan magnet yang tidak stabil semuanya bisa menyebabkan kapal atau pesawat mengalami masalah. Namun karena peristiwa ini sering terjadi di tempat yang sama, akhirnya muncul berbagai cerita horor yang menambah atau memperbesar ketakutan masyarakat. Jadi sebelum kita terlalu jauh terhanyut dalam teori konspirasi, penting untuk tetap kritis dan mempertimbangkan semua kemungkinan. Terkadang misteri yang paling menyeramkan sekalipun bisa punya penjelasan yang lebih sederhana daripada yang kita bayangkan. Segitiga Bermuda mungkin tetap menjadi salah satu tempat yang paling misterius di dunia, tapi sampai sekarang belum ada bukti yang benar-benar kuat. Kita harus ingat bahwa banyak dari cerita-cerita ini yang masih berada di ranah spekulasi.
Kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa sih teori konspirasi Istana Iblis di segitiga bermuda ini begitu populer? Jawabannya mungkin ada hubungannya dengan daya tarik kita terhadap hal-hal misterius dan tak terjelaskan. Ketika kita dihadapkan oleh sesuatu yang tidak bisa dipahami secara logika, otak kita cenderung mencari penjelasan alternatif, bahkan kalau penjelasan ini sedikit di luar nalar. Faktanya, misteri seperti segitiga bermuda menawarkan sesuatu yang lebih dari sekedar penjelasan ilmiah. Mereka memberi kita cerita yang penuh dengan ketegangan dan drama yang tentu saja lebih menarik daripada hanya sekedar data dan statistik. Ketika kita tidak bisa menjelaskan sesuatu, imajinasi kita mulai bekerja menciptakan teori-teori yang kadang-kadang lebih fantastis dari kenyataan. Selain itu, media juga mempunyai peran besar dalam menyebarkan dan mempopulerkan teori-teori seperti ini. Film, buku, atau acara TV seringkali menggambarkan segitiga bermuda sebagai tempat yang penuh dengan keajaiban dan bahaya. Media seringkali memanfaatkan elemen mistis dan ketegangan untuk menarik perhatian, yang kemudian memperkuat citra mistis dari kawasan ini. Contohnya, film horor dan dokumenter yang menyoroti segitiga bermuda seringkali memperbesar unsur-unsur mistis dan mengabaikan penjelasan ilmiah yang lebih sederhana. Dan karena manusia pada dasarnya suka dengan cerita-cerita yang penuh ketegangan atau mistis, tidak heran kalau teori seperti ini bertahan dan bahkan berkembang. Cerita-cerita seperti ini memikat imajinasi kita dan memberikan sesuatu yang sulit didapat dari kehidupan sehari-hari. Inilah sebabnya mengapa meskipun banyak teori konspirasi yang mungkin tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, mereka tetap memiliki daya tarik yang besar. Jadi, apakah kita percaya terhadap teori konspirasi ini atau tidak? Satu hal yang pasti adalah bahwa misteri segitiga bermuda terus menginspirasi rasa ingin tahu dan imajinasi kita. Dan sampai ada penjelasan yang memadai, cerita-cerita ini akan terus hidup dan berkembang, menjadi bagian dari legenda dan mitos yang menyelimuti kawasan yang penuh teka-teki ini. Jadi gimana? Apakah segitiga bermuda benar-benar menyembunyikan istana iblis yang menunggu korban berikutnya? Atau semuanya cuma konspirasi belaka yang dibesar-besarkan oleh imajinasi manusia? Yang pasti, apapun yang kalian percayai, segitiga bermuda tetap menjadi salah satu misteri terbesar di dunia yang belum terpecahkan. Mungkin suatu hari nanti semua teka-teki ini akan terungkap. Tapi sampai saat itu kita hanya bisa berspekulasi dan menjaga jarak dari tempat yang penuh dengan misteri ini. Jika kalian ada pendapat lain atau teori lebih, boleh tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu ada konspirasi yang lebih menyeramkan atau kalian suka membantah teori konspirasi. Kami persilahkan untuk kalian menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.